program realistik yang harus dijalankan itu seperti Ya, apa? pertama dulu kita melihat semangatnya beliau lah, lagi masih segar baru. Saya mengapresiasi semangat, tetapi kan seperti saya sampaikan realitasnya masih banyak yang harus dikerjakan. Jangan nanti semangat yang tinggi tiba-tiba apa yang diharapkan dari dukungan anggaran itu tidak terjadi, dan itu sangat sering terjadi. Maka lebih penting adalah koordinasi dengan kementerian lembaga yang ada. Ada PR yang lama, 13 pendekatan non-yudisial terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya kira itu bisa dikerjakan terus. Kita sudah kerjakan dulu, dan itu bisa dikerjakan terus melalui koordinasi dengan kementerian lain. Misalnya korban-korban HAM berat yang lalu, keluarganya ada yang harus dibantu pendidikan, koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan. Ada yang daerah mereka yang menjadi korban itu ada yang harus perlu dibantu pemberdayaan ekonominya, koordinasikan dengan Kementerian BUMN maupun Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan lain-lain, UKM dan lain-lain. Juga infrastruktur ke desa yang menjadi korban dulu seperti Talang Sari dan lain-lain. Nah itu dengan demikian kalau itu betul-betul dikerjakan, masyarakat itu akan menaikkan indikator bahwa kita memperhatikan ya pemenuhan HAM-nya, kemudian penyelesaiannya dan lain-lain. Nah soal saya mengatakan jangan dululah soal 100 juta per desa. Kita ada dulu program Kabupaten Peduli HAM. Itu aja ditingkatkan, indikatornya diperjelas. Dan bagi yang betul-betul memenuhi indikator yang lebih ketat itu diberikan reward oleh Kementerian Keuangan. Sama kalau satu kabupaten kota melaksanakan anggaran dengan baik, dia dapat reward. Nah ini akan mendorong pemerintah daerah untuk dari anggarannya dan melalui kebijakannya mendorong supaya kabupaten kota itu peduli HAM. Misalnya tidak di daerah itu tidak ada kekerasan ya, atau melakukan anak-anak di bawah umur bekerja dan lain-lain. Sesuai indikator yang barangkali nanti Pak Menteri buat indikatornya. Saya lebih mendorong justru ketimbang mendirikan universitas, ya udah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan kurikulum yang memberikan pemahaman tentang perlunya menghargai HAM bagi mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA. Saya agak concern dengan struktur pembentukan Kanwil karena di Kementerian Hukum dan HAM kan pegawainya hanya 188 orang. Penambahan 2.000 pegawai yang mengakibatkan penambahan gaji dan tunjangannya itu sekitar 1 triliun. Itu masih eselon 3A dia. Itu sebaik tahun depan mulai direkrut, itu baru selesai rekrutmennya sekitar akhir Oktober, mungkin November. SK-nya baru tahun depannya, itu baru CPNS. Jadi dia kerjanya masih panjang dan belum lagi harus dilatih, pelatihan dan lain-lain, kan? Jadi saya kira secara bertahap aja koordinasi dengan kementerian lembaga ini menjadi lebih penting ya dilakukan. Apa PR-PR masa lalu yang belum dilakukan dikerjakan dengan baik. Masih banyak sekali itu. Kan tadi saya katakan, skor kita itu 28. Masa lebih tinggi lebih rendah dari Vietnam, dari Laos. Jadi saya tekan apa penyebabnya? Itu dikoreksi. Apalagi beliau kan aktivis HAM. Sudah tahu lah di luar kepala. Pernah anggota Komnas sudah tahu lah. Bagaimana supaya polisi atau TNI atau siapa aparat pemerintah tidak melakukan kekerasan yang melanggar HAM. Iya kan? Ini ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada Komnas Anak, Perlindungan Anak. Ini kekerasan terhadap anak dan lain-lain. Koordinasi. Karena saya tidak yakin anggaran 20 triliun itu it's way beyond our bukan tidak masuk akal kalau dikerjakan.
janganlah, lebih fokus dulu, lebih koordinatif dalam mewujudkan program yang beliau lakukan. Termasuk dalam Ya. penambahan 2.044 pegawai yang diminta tadi ya. Ya, bertahap. Jadi bagaimana sinergi awalnya ini secara bertahap, nanti mungkin kalau kementerian ini terus berlanjut 10 tahun ke mungkin bisa saja. Tetapi kan one step at a time. Ya, bisa dilakukan, bisa. Ya. Oke. Makasih.